Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin kepada dosen mata kuliah Code Computing, Pak Muhammad Ikhwani Saputra Eskom Mkom. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil UTS. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ayu Anjar Fatimah dengan NIM 240401020185 dari kelas IF 703 Prodi Informatika PJJ S1. Di sini saya menganalisis jurnal dari jurnal Jati, Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika dengan judul Analisis Perbandingan Platform Cloud Computing untuk Implementasi Sistem Pembelajaran Daring dengan Studi Kasus Perguruan Tinggi Negeri. Dengan penulis Hari Pribadi Fitrian, Ridwan, Rasma Sapul Rahman, Ilham Nur Hakim, Khalid Abdan Syakuro, Taufik Firdaus, dan Riki Raja Purnama dengan EISSN 2598828X dengan volume 9 nomor 2. Tahun terbit jurnal tersebut 22 Maret 2025. Berikut link jurnalnya. Saya akan menjelaskan terkait pertanyaan nomor 1 mengenai latar belakang atau apa yang menjadi landasan masalah yang menjadi alasan kenapa penelitian penting dilakukan pada jurnal tersebut. Jadi, transformasi digital di perguruan tinggi mendorong kebutuhan akan sistem pembelajaran daring yang stabil, aman, dan mudah diakses. Sejak pandemi COVID-19, adopsi cloud computing meningkat signifikan hingga mencapai 95% pada tahun 2023. Namun, banyak perguruan tinggi masih mengalami kesulitan memilih platform cloud yang sesuai karena perbedaan layanan, biaya, performa, dan tingkat keamanan yang ditawarkan setiap media. Jadi, pemilihan platform yang tidak tepat dapat menyebabkan tingginya biaya operasional, performa sistem yang kurang optimal, serta risiko keamanan. Padahal pengguna cloud computing yang efektif terbukti mampu meningkatkan efisiensi operasional hingga 60% dan mengurangi downtime sistem secara signifikan. Oleh karena itu, diperlukan analisis perbandingan yang komprehensif terhadap platform cloud seperti AWS, GCP, dan Azure untuk membantu perguruan tinggi menentukan solusi terbaik yang mendukung pembelajaran daring secara optimal. Pada pertanyaan nomor 2, tujuan dan manfaat yang dilakukan pada penelitian tersebut, yang pertama tujuannya adalah membandingkan 3 platform cloud computing seperti AWS, GCP, Azure untuk mengetahui kelebihan dan kekurangannya. Lalu menyusun framework evaluasi yang dapat digunakan perguruan tinggi untuk memilih platform cloud yang sesuai kebutuhan. Lalu memberikan rekomendasi platform cloud terbaik untuk mendukung sistem pembelajaran daring di perguruan tinggi negeri. Lalu ada manfaatnya, yaitu memberikan panduan keputusan bagi perguruan tinggi dalam memilih platform cloud yang efektif dan efisien, lalu mengurangi risiko implementasi cloud seperti biaya berlebih, downtime, atau masalah keamanan, lalu memberikan gambaran penghematan biaya dan peningkatan efisiensi melalui penggunaan cloud computing, dan menjadi referensi bagi penelitian dan implementasi cloud di sektor pendidikan. Lalu nomor 3 ada metode atau langkah-langkah yang dilakukan pada peneliti untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada yang menjadi latar belakang penelitian tersebut. Yang pertama yaitu peneliti mengumpulkan data dari 3 sumber utama. Yang pertama studi literatur, yaitu mengkaji jurnal, artikel, dan buku terkait cloud computing serta pembelajaran daring. Lalu ada analisis dokumen platform, yaitu mengambil data teknis, keamanan, biaya, dan fitur dari dokumentasi resmi AWS, GCP, dan Azure. Lalu review studi kasus perguruan tinggi, mengamati implementasi cloud computing di beberapa perguruan tinggi negeri untuk
melihat tantangan nyata. Lalu setelah peneliti mengumpulkan data, menyusun framework analisis. Peneliti membuat framework evaluasi multi kriteria yang meliputi aspek teknis seperti performa, scalabilitas, dan availability. Lalu ada aspek ekonomis, biaya, seperti biaya, TCO, skema pembayaran. Lalu ada aspek keamanan seperti enkripsi, compliance, dan backup. Lalu ada aspek operasional, yaitu kemudahan penggunaan. Lalu ada aspek dukungan seperti support dan dokumentasi. Pada setiap aspek diberikan bobot prioritas sesuai kebutuhan perguruan tinggi. Lalu setelah menyusun framework analisis, pada penelitian tersebut pengumpulan dan pengolahan data evaluasi. Peneliti mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif terkait seperti performa layanan cloud, biaya operasional dan TCO, lalu keamanan platform, kemampuan skalabilitas dan elastisitas, lalu dukungan teknis dan integrasi sistem. Data ini diperoleh dari benchmark dokumentasi resmi maupun hasil implementasi dari studi di kasus nyata. Lalu setelah peneliti mengumpulkan dan mengolah data evaluasi, selanjutnya penelitian menganalisis perbandingan platform seperti setiap platform AWS, GCP, Azure dinilai menggunakan decision metric berdasarkan kriteria dan bobot yang telah ditetapkan. Lalu peneliti memberikan skor skala 1 sampai 5 untuk tiap kriteria lalu menghitung total skor masing-masing platform. Setelah analisis perbandingan platform, ada perhitungan TCO dan ROI. Peneliti menghitung TCO atau Total Cost of Ownership selama 3 tahun dan ROI atau Return on Investment. Analisis ini digunakan untuk membandingkan biaya cloud dengan infrastruktur tradisional. Lalu setelah melakukan perhitungan, peneliti ini menganalisis risiko dan mitigasi. Peneliti mengidentifikasi risiko implementasi cloud seperti data loss, downtime, biaya membengkak, keamanan, dan memberikan strategi mitigasi yang tepat. Lalu setelah analisis risiko dan mitigasi, lalu menyusun rekomendasi dan roadmap implementasi. Peneliti menyusun rekomendasi platform terbaik seperti Azure memiliki skor tertinggi dan roadmap implementasi cloud seperti perencanaan, pilot, migrasi, dan lalu optimasi. Lalu di sini saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 4, yaitu teknologi yang diterapkan pada penelitian ini pada jurnal tersebut, yaitu peneliti ini berfokus pada teknologi cloud computing, khususnya dengan membandingkan 3 platform utama yang digunakan untuk mendukung sistem pembelajaran daring di perguruan tinggi, yaitu seperti AWS, GCP, dan Microsoft Azure. Pada AWS atau Amazon Web Service, peneliti menggunakan dan menganalisis teknologi-teknologi AWS seperti Amazon EC2 layanan komputasi, Amazon S3 sebagai penyimpanan cloud, RDS sebagai layanan database, CloudFront sebagai CDN, AWS Educate and Upstream untuk pendidikan, AWS KMS Answer untuk keamanan. AWS dipilih karena memiliki performa teknis tinggi, potensi rendah, dan layanan cloud lengkap untuk institusi pendidikan. Lalu ada Google Cloud Platform atau GCP. Teknologi yang dianalisis dari GCP meliputi Google Workspace for Education, Compute Engine sebagai layanan komputasi, BigQuery Analytic Data, Cloud IAM, and Cloud Armor keamanan dan manajemen akses, lalu program Google Cloud Research Credits. GCP banyak dibahas terkait efisiensi, biaya, dan kapasibilitas keamanan berbasis AI atau ML.
Lalu ada Microsoft Azure, teknologi yang dievaluasi dari Azure mencakup Azure Virtual Machine, Azure Lab Service, Azure DevTools for Teaching, Power Platform, dan Power BI, Azure AD, dan Key Vault sebagai identitas dan keamanan, integrasi dengan Microsoft Teams dan Office 365. Azure menjadi platform dengan skor tertinggi karena integrasi sistem yang kuat dan dukungan ekosistem pendidikan. Lalu selain tiga platform cloud, pada penelitian ini juga menggunakan teknologi pendukung evaluasi dan analisa seperti multi kriteria decision making atau MCDM digunakan untuk membangun framework evaluasi dengan beberapa kriteria seperti performa biaya, keamanan, integrasi, dan dukungan. Lalu benchmarking teknologi cloud melibatkan analisis CPU performance, memory access, storage I/O, dan network latency. Lalu ada analisis TCO, Total Cost of Ownership, dan ROI, menghitung biaya jangka panjang penggunaan cloud dibandingkan infrastruktur tradisional. Lalu ada model evaluasi keamanan cloud menggunakan standar ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, SOC 123, dan PCI DSS. Lalu pada nomor 5, hasil yang didapatkan dari penelitian tersebut pada jurnal tersebut, yaitu berdasarkan hasil penelitian, Microsoft Azure dinilai sebagai platform cloud computing terbaik untuk implementasi di perguruan tinggi negeri dengan skor tertinggi berkat keunggulannya dalam integrasi sistem dan dukungan teknis. Google Cloud Platform (GCP) menonjol dalam efisiensi biaya, menjadikannya pilihan yang cost efektif. Sementara Amazon Web Service atau AWS unggul dalam aspek teknis dan ekosistem yang luas dari analisis biaya. Implementasi cloud computing dapat menghemat hingga 60% dibandingkan infrastruktur tradisional dengan ROI mencapai 45% dalam 3 tahun dan pengurangan signifikan pada biaya operasional. Lalu strategi implementasi bertahap terbukti lebih efektif dimulai dengan pilot project untuk mengurangi risiko dan memastikan keberhasilan didukung oleh program pelatihan dan manajemen perubahan untuk mendukung adopsi teknologi di institusi pendidikan. Lalu saran atau masukan untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya, penelitian ini masih memiliki ruang pengembangan agar hasilnya semakin komprehensif. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan pengujian langsung atau hands-on terhadap ketiga platform cloud, sehingga performa dan biaya dapat diukur berdasarkan penggunaan nyata di lingkungan perguruan tinggi. Selain itu, penelitian dapat mengembangkan prototipe sistem pembelajaran berbasis cloud seperti learning management system atau sistem ujian online untuk menguji bagaimana setiap platform mengenai beban kerja pendidikan secara real time. Evaluasi keamanan juga dapat ditingkatkan melalui pengujian penetrasi dan simulasi serangan untuk melihat ketahanan platform terhadap ancaman digital. Penelitian berikutnya disarankan memperluas objek studi dengan membandingkan platform lain seperti Alibaba Cloud, IBM Cloud, atau Oracle Cloud sehingga hasil perbandingan menjadi lebih lengkap. Analisis penggunaan cloud terhadap kualitas pembelajaran, kepuasan pengguna, serta beban kerja staf IT juga dapat dilakukan untuk melihat dampak teknologi dari sisi prognosis maupun operasional. Selain itu, penelitian dapat mengembangkan model sistem pendukung keputusan berbasis machine learning atau memilih platform cloud yang paling optimal sesuai kebutuhan institusi. Terakhir, kajian yang lebih mendalam mengenai implementasi hybrid cloud dan multi-cloud juga penting dilakukan mengingat tren integrasi multi-platform semakin banyak digunakan dalam dunia pendidikan. Mungkin cukup sekian presentasi UTS yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.